Shalom, puji Tuhan, kekasih Tuhan dimanapun berada. Saya percaya kekasih Tuhan selalu diberkati Tuhan. Hari ini kita akan sama-sama belajar satu tema firman Tuhan, yaitu mengampuni. Nah, sebelumnya mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami mau belajar firman Tuhan. Roh Kudus berikan bagi kami roh hikmat, akal budi, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan kami melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau belajar firman Tuhan. Haleluya, amin. Kekasih Tuhan, beberapa hari yang lalu ada seorang teman saya curhat kepada saya. Pastor, kenapa saya sudah Kristen tetapi berat sekali untuk mengampuni teman saya yang sudah menyakiti saya? Berat benar, Pastor. Lalu saya mengatakan begini sama dia, bro, bukan kamu saja, tetapi ada banyak orang seperti kamu. Lalu saya balik bertanya kepada dia, seberat apa sih kalau kamu mengampuni dia, kalau kamu mengampuni temanmu itu? Lalu dia mengatakan begini, Pastor, kalau saya ingat-ingat kesalahan dia kepada saya yang sudah menyakiti saya, maka susah sekali, Pastor, saya mengampuni dia. Nah, ini yang sering kali terjadi. Nah, kekasih Tuhan, kenapa begitu berat kita mengampuni orang lain? Saya mau mengatakan untuk kekasih Tuhan semuanya bahwa itu karena yang kita pakai adalah konsep pemikiran kita yang lama tentang mengampuni. Nah, seperti ini. Kalau kesalahan orang itu kecil dan tidak merugikan saya, maka saya mengampuni dia. Tetapi kalau kesalahan itu besar, yang sudah menyakiti hati saya, yang sudah merugikan saya, maka 7 turunan sampai mati pun aku tidak mengampuni dia. Seringkali kita dengar itu kan? Nah, kekasih Tuhan, inilah konsep pemikiran yang lama. Konsep pemikiran sebelum kita dilahirkan kembali oleh Roh Kudus. Konsep pemikiran manusia berdosa kita. Nah, kekasih Tuhan, kalau kita pakai konsep kita yang lama ini, maka berat untuk kita mengampuni orang lain. Sangat berat. Nah, kekasih Tuhan, ada 2 ayat yang akan saya bacakan bagi saudara yang susah untuk mengampuni orang lain. Saya akan bacakan 2 ayat ini, penting sekali. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu. Ayat yang ke-15. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nah, kekasih Tuhan, ayo, masih tidak mau mengampuni orang lain? Masih tidak mau mengampuni teman atau saudara kita yang menyakiti kita? Hati-hati, kekasih Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, maksud dari kedua ayat di atas, yaitu ketika kita memohon pengampunan dari Allah untuk diri kita di dalam doa, kalau tidak disertai dengan usaha mengampuni orang lain yang bersalah kepada kita, yang menyakiti kita dan lain sebagainya, maka kita sebenarnya sedang memohon agar Allah tidak mengampuni kita. Hati-hati, kekasih Tuhan. Jadi kalau kita di dalam doa mohon ampun sama Tuhan, tetapi tidak disertai dengan kita berusaha untuk mengampuni orang lain, maka itu artinya bahwa kita sementara meminta untuk Allah tidak mengampuni kita. Nah, kekasih Tuhan, pengampunan kita kepada sesama tidak bisa dipisahkan dari pengampunan Allah kepada kita. Keduanya saling berkaitan satu dengan yang lain. Pengampunan Allah dan kita mengampuni orang lain itu saling berkaitan. Apa yang sudah dilakukan Allah kepada kita, kita harus lakukan itu kepada sesama kita, kepada orang lain. Nah, kekasih Tuhan, itu sangat penting. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-32 dikatakan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sekali lagi saya bacakan bagian ini. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sangat jelas. Apa yang sudah dilakukan Kristus kepada kita, kita harus lakukan itu kepada orang lain. Nah, kekasih Tuhan, maksud lain dari Matius 6 ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15
adalah kita harus menaklukkan diri kita di bawah kuasa pengampunan Allah. Sekali lagi saya mau mengatakan bahwa kita harus menaklukkan diri kita di bawah kuasa pengampunan Allah. Nah, kekasih Tuhan, marilah kita berikan hidup kita dikuasai oleh kasih Allah dan dikuasai oleh pengampunan Allah, supaya kita akan mampu mengampuni orang lain yang sudah menyakiti kita, yang sudah bersalah kepada kita. Kita akan mampu mengampuni dia kalau hidup kita dikuasai oleh kasih Allah dan kuasa pengampunan Allah. Taklukkanlah diri kita di bawah kuasa pengampunan Allah, maka kita akan mampu mengampuni orang lain. Nah, kekasih Tuhan, orang yang tidak bisa mengampuni kesalahan orang lain adalah orang yang belum menaklukkan dirinya di bawah kuasa pengampunan Allah. Itu yang terjadi. Jadi hati-hati kekasih Tuhan. Nah, ingat bahwa kita ini dulunya adalah orang berdosa. Banyak kesalahan, orang yang hina, kotor, dan harus dibinasakan. Tetapi karena Allah mengasihi kita, maka Allah mengampuni kita. Kekasih Tuhan, itu menjadi dasar bagi kita untuk mengampuni orang lain. Itu yang menjadi dasar. Kalau kita mau mengampuni orang lain, maka ingatlah kasih Tuhan bagi kita, ingatlah pengampunan Tuhan bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, ketika orang menyakiti kita, ingatlah selalu kasih Allah dan pengampunan Allah bagi kita, agar kita bisa mengampuni dia. Itu yang harus kita lakukan. Nah, kekasih Tuhan, pertanyaan berikut seperti ini. Sampai kapan kita mengampuni orang yang menyakiti kita? Sampai kapan? Saya akan bacakan 2 ayat kepada kita. Matius 18 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Di dalam ayat yang ke-22 Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali." Nah, kekasih Tuhan, ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada batasnya kita mengampuni orang yang menyakiti kita. Kita mengampuni orang yang sudah merugikan kita. Nah, kekasih Tuhan, tidak ada batasnya kita mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, orang yang memohon kepada Allah, "Ampunilah kami akan kesalahan kami," namun dia tidak bersedia mengampuni kesalahan sesamanya, orang yang bersalah kepadanya, maka dapat dipastikan bahwa dia belum pernah memahami beratnya kesalahannya sendiri. Dia tidak memahami bahwa dia itu punya kesalahan yang berat, kesalahan yang besar. Tidak mengampuni sesama itu adalah kesalahan besar, kesalahan yang sangat berat di mata Tuhan. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, marilah kita lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita. Nah, kekasih Tuhan, yang Tuhan kehendaki dari kita, yaitu kita harus mengampuni sesama kita seperti Allah Bapa telah mengampuni kita terlebih dahulu. Yesus Kristus telah menderita sampai mati di atas kayu salib untuk mengampuni saudara dan saya. Maka sebagai respon kita, marilah kita mengampuni sesama kita. Itulah respon yang Tuhan inginkan dari kita. Karena Dia sudah mengampuni kita, sudah menyelamatkan kita, maka seharusnya kita harus mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita. Itulah dasar ketika kita mengampuni orang lain. Dasar kita mengampuni orang lain, yaitu kasih Kristus, pengampunan Kristus bagi kita. Nah, kekasih Tuhan, orang yang melepaskan pengampunan kepada sesama kita, kepada orang yang bersalah kepada kita, kepada orang yang sudah menyakiti hati kita, maka hidup kita akan ada damai sejahtera dan sukacita berlimpah-limpah dalam kehidupan kita. Orang yang menyimpan kepahitan, orang yang menyimpan sakit hati, itu akan jadi penyakit dan hidupnya sangat berat. Hidupnya akan tidak ada sukacita damai sejahtera. Tetapi ketika kita melepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, buang segala sakit hati, buang segala dengki dalam hati kita, lepaskan pengampunan kepada orang yang bersalah kepada kita, maka yakinlah damai sejahtera, sukacita akan berlimpah
di dalam hati kita. Demikian pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kami sudah belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang singkat ini membuka pikiran dan hati kami untuk kami bisa mengampuni orang yang bersalah kepada kami, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Saat ini hamba berdoa bagi kekasih Tuhan dimanapun berada, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan dan berkati kami semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.